Halo semuanya, pada kali ini saya mau bahas tentang file dalam format PDF, yang mana file jenis ini sangat sering kita jumpai, kita gunakan, atau sering juga kita harus membuat file dalam format PDF tersebut. Contoh misalnya seperti apabila kita membeli tiket pesawat, selanjutnya kita menerima lampirannya di dalam email kita dalam format PDF. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang melibatkan dokumen, dan di dalamnya salah satu format yang paling sering kita jumpai adalah format PDF. Nah, di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, tentu ada prosedur atau cara untuk membuat file PDF tersebut. Nah, yang pertama, file PDF itu dibuat dengan menggunakan software khusus yang sudah terinstall pada PC atau pada laptop kita. Itu yang pertama. Jadi di sana, di aplikasi tersebut maksud saya, kita dilayani dan diberikan fasilitas berupa proses mengkonversi dari suatu format dokumen, misalnya dalam Microsoft Word, Excel, atau dalam PowerPoint, atau bisa saja dalam bentuk JPG atau format-format lain ke dalam format PDF, dan sederetan fitur-fitur lain yang tersedia di ragam aplikasi yang ada tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa juga membuat file PDF itu dengan menggunakan aplikasi untuk membaca dokumen tersebut. Nah, saya misalkan contohnya di sini saya sering menggunakan aplikasi untuk membaca itu adalah Foxit Reader. Jadi ini dia dokumen untuk membaca itu. Saya menggunakan Foxit Reader. Jadi ini kalau ini saya klik dari dokumen ini, nanti saya bisa baca dokumen. Saya ambil salah satu saja. Misalnya saya membuka dokumen ini contohnya dokumen yang dalam format PDF. Dan saya juga bisa membuat file PDF dari sini. Create. Kalau create di sini berarti saya membuat file PDF dengan beberapa pilihan. Ada yang dari scanner, ada yang dari clipboard, ada yang dari file, misalnya dari gambar misalnya JPG, atau dari Microsoft Word, dan segala macamnya itu. Atau justru malah membuat file PDF dari dokumen yang kosong. Misalnya ini kalau ini saya klik, saya bisa membuat di sini secara bebas. Saya di sini membuat dokumen PDF. Sekarang dokumen ini sudah bisa saya simpan. Nah, misalnya saya simpan di sini, misalnya latihan. Ini filenya PDF, simpan. Jadi kalau saya cek ke dalam dokumen itu sudah ada filenya. Ini dia latihan tadi. Ini isinya. Coba saya buka ya. Ini dia. Nah, itu kalau pakai reader. Aplikasi lain untuk membaca ini juga ada, yang ini namanya Adobe Reader ya. Nah, itu juga bisa. Nah, terus kita melihat di aplikasi tertentu ada fasilitas untuk convert ke format PDF pada waktu disimpan. Contohnya nih, misalnya pada Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Word sekarang ini saya buka dokumen di Microsoft Word. Ini saya bisa langsung simpan dalam format, pilihannya ada PDF di sini. Jadi bisa langsung disimpan. Oke, berarti ini PDF. Nah, ini dia sudah ada dalam format PDF. Ya, itu di beberapa aplikasi. Ada juga dengan menggunakan aplikasi online. Nah, dalam hal ini saya paling suka menggunakan sebuah website, namanya adalah I Love PDF. Ini alamatnya, I Love PDF. Di sini tersedia bermacam-macam fasilitas yang memungkinkan kita untuk
melakukan banyak hal yang berkaitan dengan file PDF. Bisa saja menggabungkan file PDF, membuang beberapa bagian file PDF atau memecah-mecah file PDF itu menjadi beberapa dokumen, kemudian memperkecil ukuran dari file PDF. Misalnya kita mau mengupload ke sebuah situs, dimintanya dokumen harus ukuran tertentu. Misalnya pada waktu kita coba upload ternyata ukuran file yang kita buat itu terlalu besar, maka kita harus mengkompres, dan biasanya proses kompres itu lebih dari 50% dari ukuran sebelumnya. Kemudian ada konversi dari PDF ke Word, ada dari PDF ke PowerPoint, artinya sumbernya adalah PDF, kirimkan atau dikonversi menjadi PowerPoint. Ada dari PDF ke Excel, ada dari Microsoft Word ke PDF, ada dari PowerPoint ke PDF, Excel ke PDF. Kemudian bisa juga kita ngedit. Ini baru, berarti ini baru. Ini situs ini sudah cukup lama saya gunakan. Sejauh ini saya tidak komplain dengan keberadaan situs ini. Nah, kemudian itu pada aplikasi online ya. Sesungguhnya file PDF itu juga bisa dibuat pada saat kita menyimpan laman web dan langsung melakukan pencetakan ke printer. Contoh misalnya ini saya mau print ya. Saya tekan Ctrl P untuk ngeprint. Dalam hal ini saya tidak menuju ke printer. Destination-nya ini bukan ke printer, tapi save as PDF. Berarti ini nanti tampilan yang tadi di belakang itu akan tercetak ke dalam format PDF. Jadi seluruh halaman itu akan tercetak semua. Kalau mau cetak ke printer juga bisa, ada pilihan di sini. Tapi saya gunakan ini. Jadi save as PDF, saya simpan, save. Sudah tersimpan. Ini filenya. Itu saya buka. Ini yang tadi ya. Ini hasil cetakannya gitu. Oke, terus lanjut. Jadi di situs ini pada hari ini saya mau fokus pada beberapa bagian saja atau pada beberapa fitur saja yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama adalah mengkonversi dari Microsoft Word ke PDF. Yang kedua, mengkonversi dari PDF ke Microsoft Word. Yang ketiga, saya pengen nanti mengkonversi dari PDF ke PowerPoint. Kemudian berikutnya mengkonversi dari gambar ke format PDF. Kemudian memperkecil ukuran PDF. Jadi filenya nanti diperkecil. Kemudian apa lagi ya? Membuang halaman tertentu. Kemudian yang terakhir menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu. Nah, jadi kita butuh aplikasi ini untuk melakukan tugas-tugas yang tadi. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari fungsi-fungsi ini. Nah, cuma itu yang akan saya bahas, sementara fungsi-fungsi lainnya nanti dapat dipelajari sendiri saja dan dikembangkan sendiri karena banyak fungsi yang lain. Ya, jadi ini masih banyak nih, sampai mengkonversi dari HTML ke PDF, memproteksi, kemudian mengorganisasi file PDF, dan semuanya ini diputar bisa, dikasih watermark bisa, dikasih nomor halaman lagi bisa, memperbaiki kalau ada file PDF-nya yang rusak ya bisa. Saya fokus ke yang pertama dulu. Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama, mengkonversi dari file Microsoft Word ke PDF. Jadi tentu saya gunakan menunya adalah Microsoft Word ke PDF. Berarti ini yang saya gunakan, Word ke PDF. Oke, berarti di sini pilihannya adalah diambil file Microsoft Word yang mau kita konversikan tadi. Ini filenya ada, kebetulan ada dalam folder itu namanya puisi. Puisi ini saya akan konversi ke dalam file PDF. Jadilah proses konversi, kita tunggu sebentar. Dan sudah selesai, kita sekarang sudah bisa download. Saya buat di sini konversi Word ke PDF. Nah, begitu saya buka filenya, ini dia. Sudah berubah. Ini dia file PDF-nya. Oke, sudah. Selesai tugas yang pertama. Lanjut yang kedua, kita back aja di sini. Yang kedua adalah mengkonversi dari
file PDF ke Microsoft Word. Berarti PDF to Word. Kita pilih ini. Kita cari filenya, berarti yang harus sumbernya adalah file PDF. Berarti file PDF-nya saya ambil adalah file puisi tadi, PDF, saya convert ke Microsoft Word. Nah, ini dia file PDF-nya, ukurannya, jumlah halamannya 9. Oke, kita convert. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita download. Ini filenya yang sudah tersimpan. Ini buktinya, ada informasi, ada date modified-nya jam 1:07 tanggal 27 bulan 6. Authornya Husen. Jadi ini kebetulan dokumennya saya download dari internet, sebagai contoh aja ya. Oke, kalau saya buka isi sama dalam Microsoft Word. Berhasil ya. Yang ketiga adalah mengkonversi gambar ke format PDF. Berarti saya butuh gambar sekarang, image ya. Image itu biasanya ekstensinya adalah JPG ya, JPG. Jadi JPG to PDF ya. Nah, ini gambarnya yang harus ambil. Open. Saya convert. Berhasil. Saya download. Ini fotonya sudah selesai. Ini dia dalam format PDF. Ini foto yang aslinya. Ini yang sudah konversi ke PDF. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ini dia. Oke, berikutnya adalah mengkonversi file PDF ke PowerPoint. Berarti kita mau buat dokumen untuk presentasi ya, di file PDF ke PowerPoint. Misalnya ini PDF, kemudian pindahkan ke PowerPoint. Misalnya puisi ini tadi ya, puisi tadi. Oke, puisi dalam PDF, saya konversi ke PowerPoint. Berhasil. Sekarang kita download. Nah, ekstensinya adalah nanti pptx file, berarti PowerPoint. Sudah berhasil. Ini dia filenya. Kita tinggal bisa buka. Dan kita bisa langsung mempresentasikannya. Halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Oke, kita skip. Selesai. Berikutnya, memperkecil ukuran file PDF. Berarti kita berusaha dengan kompres. Nah, kompres ukuran file PDF. Sekarang saya buka kompres ini, klik. Ambil filenya. Nah, sekarang ini ukuran filenya adalah size-nya 107 KB. Oke, saya ambil file yang agak besar lah biar terlihat buktinya. Ini contohnya adalah sebuah dokumen saya punya, ukurannya adalah 3 mega lebih ya, 3 mega lebih. Dokumennya saya ambil, kemudian saya kompres. Butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya. Kita tunggu saja. Nah, selesai. Ukuran terbarunya adalah 1,25 MB. Berarti sebesar 59% lebih kecil. Nah, ini bisa di-download. Kita tunggu sementara proses downloadnya berlangsung. Selesai. Ini dia kompres itu. Ini aslinya ukurannya adalah 3,1 mega. Ini hasil kompresnya. Nah, kita lihat isinya. Isinya sama ya. Hanya saja ada beberapa bagian, misalnya kalau ada gambar itu dikurangi resolusinya, jadi
gambarnya masih kelihatan, tetapi resolusinya yang dikurangi. Oke, berikutnya adalah membuang halaman tertentu. Nah, kita lihat dulu dokumennya. Kita buka dokumennya, contohnya filenya adalah puisi tadi ada 9 halaman kalau saya nggak salah. Oke, saya mau buang halaman yang ke-9 saja. Perempuan pembawa kertas kesehatan, ini aja yang mau saya buang, halaman 9 saja. Berarti sisanya adalah halaman 1 sampai dengan halaman 8. Sekarang kita coba. Berarti kita pilih adalah split. Nah, filenya puisi tadi saya ambil, open. Nah, yang mau saya pertahankan kan halaman 1 sampai 8, 9 saya buang, berarti saya ganti ini dengan 8. Berarti 1 sampai 8 ini dipertahankan, itu langsung split. Oke, ini hasilnya puisi 1 sampai 8. Nah, oke, berarti dicek halaman 9 nggak ada lagi, udah hilang. Terus tentu muncul pertanyaan, kalau kita mau buang halaman 5 dan 6 bagaimana caranya? Kalau yang pernah saya lakukan, ini pengalaman saya aja ya, yang pernah saya lakukan itu caranya begini. Saya ambil dulu di dalam file, tetapkan dulu file sumbernya. Tadi filenya kan puisi itu sebagai sumbernya. Nah, itu sumbernya. Tentu dari file puisi tadi diambil halaman 1 sampai dengan halaman 4. Jadilah sebuah file 1 sampai 4. Kemudian selesai, lakukan lagi proses satu sekali lagi. Apa yang dilakukan? Melakukan split lagi. Splitnya apa? Yang di split itu adalah yang diambil halaman 7 sampai dengan 9. 7 sampai dengan 9. Jadilah filenya satu lagi. Berarti udah 2 file gitu ya, 2 file. File yang pertama halaman 1 sampai 4. File yang kedua halaman 7 sampai dengan 9. Dan terakhir file tersebut digabungkan. File tersebut digabungkan menjadi satu. Sehingga halamannya akan menjadi gabungan halaman 1 sampai 4, kemudian 7 sampai dengan 9. Nah, itu yang nantinya digabungkan menjadi satu. Jadi strateginya seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa file. Tetapi silahkan nanti dicobakan sendiri. Kalau sekarang saya mencobakan menggabungkan 2 file tadi aja. Nah, berarti saya di sini adalah menggabungkan file PDF. Apa yang mau saya gabungkan? Yang mau saya gabungkan adalah file puisi tambah dengan foto, saya sela dengan foto, habis itu saya sambung dengan puisi halaman 1 sampai 8 tadi. Kemudian saya ambil tiga-tiganya. Ini bisa diatur sebenarnya. Ini puisi, pindah foto ke tengah, jadi nanti disela oleh foto. Oke, saya merger langsung. Berhasil. Kemudian ini sudah bisa di-download. Ini merge namanya. Kalau mau ganti juga silahkan. Berhasil. Sekarang kita buka. Ini dia. Setelah itu kita buka. Nah, ini dia tergabung. Jadi 18 halaman. 18 halaman kita lihat. Ini foto ada pematas tadi, foto tadi. Langsung lagi sambungan file yang kedua tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain
cara kerjanya sebenarnya sama saja. Sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sebenarnya masih bisa kita gunakan di sini. Sangat banyak sekali. Dan caranya sangat mudah. Silahkan langsung dicoba. Saya hanya membukakan jalan untuk hal-hal seterusnya. Silahkan dikembangkan sendiri. Karena di sini kalau kita berhadapan dengan aplikasi, ada baiknya kita pelajari dulu fitur-fitur yang ada di sana dan dicobakan, sehingga dapat memberikan manfaat dan bagaimanapun juga ia tetap menjadi tool yang dapat mempermudahkan kita di dalam bekerja, di dalam mengelola banyak dokumen untuk berbagai macam keperluan, sehingga kerja kita lebih efektif, kerja kita lebih efisien, serta lebih hemat waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.